Halo sahabat sehat, saya Yohanes Sunardi. Seperti biasanya akan memandu Anda untuk hidup lebih baik dan lebih sehat di acara talk show bersama saya Yohanes Sunardi. Hari ini saya nggak sendirian, saya sedang mewawancarai seorang ibu rumah tangga tentang bagaimana di tengah-tengah pandemi COVID ini dia bisa eksis melewati dengan baik. Saya tahu semuanya pasti serba repot, tetapi dibutuhkan seorang perempuan yang membantu keluarganya melewati ini semua dengan baik. Saya harapkan video ini menjadi berkat buat kita semua. Sekarang kita bisa sapa ya. Halo Ira, halo. Halo. Ya, halo. Sahabat sehat, ini Ira ya. Ini adalah salah satu klien saya, juga seperti adik saya, jadi seperti saudara. Kami akan mewawancarai dia tentang bagaimana menghadapi semuanya ini dengan baik ya. Kalau kita mau lihat ya, ini kita akan lihat ini ya tentang keluarganya dulu, kita kenalan dulu ini. Ya. Ira, ini suaminya Ira ya, suaminya Ira. Iya. Jadi ini siapa namanya, Ra, suaminya, Ra? Yohanes Handoyo. Waduh, kayak nama saya ya. Iya. Handoyo ya. Jadi beliau kerja di perusahaan swasta yang cukup besar dan mempunyai posisi yang cukup baik. Bersyukur ya, Ira ya, punya suami yang baik. Ya. Sudah berapa lama, Ra, menikah, Ra? 22 tahun. Nah, ini mereka ini masih pacaran. Jadi ini 22 tahun ya. Wah, dikaruniai berapa anak, Ira? 3 orang anak. Orang anak ya. Ini saya punya foto-fotonya, sahabat sehat ya. Ini anak yang pertama laki atau yang perempuan ini? Anak yang pertama laki-laki. Oh ya. Yang kedua perempuan dan ketiga. Yang pertama Johnson. Johnson ya, namanya Johnson ya, gagah banget. Sudah setinggi papanya ya, kita berdoa. Iya, lebih tinggi. Yang sebelahnya itu, ini adiknya Ira atau anaknya Ira itu yang perempuan itu? Itu anak saya yang paling kecil. Oh ini yang namanya Loren itu ya, Loren ya. Iya, Loren. Iya. Oke. Nah, ini anaknya yang sudah dekat dengan saya. Kedua. Ya, kedua ya. Namanya siapa ini? Karen ya, benar ya? Karen, ya. Karen ya. Oke, ini sahabat sehat. Ini kebetulan ya, anaknya Karen dan yang Loren sudah membantu saya untuk menjadi model di cover buku saya. Ini buku saya terbaru. Anda bisa cari ini, isinya soal COVID kalau nggak salah ya ini. Jadi sekarang ini sedang di Amerika kalau nggak salah ya, Ira ya. Iya, masih kuliah di Amerika sekarang. Masih kuliah ya, tapi masih sering berhubungan ya. Masih setiap hari video call. Setiap hari ya, luar biasa. Itu semua sahabat sehat ya, di tengah apapun, dengan teknologi yang baru, dengan bagus, kita tetap harus menjaga tentang keluarga. Nah, ini anaknya yang terakhir ya, Loren ini dekat dengan saya, paling kecil, satunya yang paling kecil, namanya Loren ya, masih sekolah ini ya, masih SMA? Ini mau kuliah tahun ini kuliah di Melbourne. Mau kuliah di Melbourne juga ya. Jadi yang pertama kuliah di luar negeri juga rasanya ya. Iya, dulu kuliah di Melbourne. Oke. Yang pertama. Jadi ya Melbourne ini juga mungkin sudah kuliah, cuma mungkin karena ini masalah pandemi mungkin masih online ya sekolahnya ya. Sekarang. Iya, nanti bulan Juni. Ya, oke ya Ira. Nah sekarang ini kita mau sedikit perkenalkan. Ira tinggal di Semarang ya. Semarang ya Ira ya, benar ya? Di Semarang Ira? Iya, Semarang. Benar ya, Semarang ya. Di jalan apa Ira? Di Jalan Peleburan. Peleburan ya. Jadi saya pribadi pernah ke rumah ini dan sering ya. Jadi kalau saya ke Semarang, kadang-kadang saya tidur di rumah ini. Nah, Anda lihat ya, ini saya menceritakan dengan tujuan nanti Anda lihat bagaimana dia membantu mengelola. Ya memang kebetulan dengan rumah yang cukup besar, Ibu Ira ini punya asisten rumah tangga sih ya. Tapi saya lihat sehari-harinya
dia membantu mengatur segalanya. Nanti kita akan tanya-tanya dia. Ini taman dari sisi depan ya, ini Ira ya? Ira ceritakan aja. Iya, taman dari depan. Oke. Nah, itu foto rumah saya dari taman depan. Ini pintu masuknya, ruang tamu. Di terasnya. Ini ruang tamu ini ya? Ini ruang tamu ya? Iya, ini ruang tamu. Iya, aduh. Ruang tamunya bersih ya. Home sweet home. Ira, ini saya mau tanya nih. Ini nata sendiri atau ditatakan orang? Iya. Iya, semuanya saya tata sendiri. Oh, gitu ya. Desain-desainnya juga saya desain sendiri. Oke. Saya desain sendiri ya. Oke, ini ruangan mana ini, Kak? Ini ruang keluarga, tempat biasa kita ngumpul-ngumpul juga di situ. Oke, ceritakan aja, Kak. Agak cerita, Kak. Terus nggak apa-apa. Nah, ruang keluarga tempat kita biasa ngumpul, di belakangnya itu meja makan. Saya bikin suasana rumah memang saya pengen yang luas gitu. Jadi di lantai bawah hanya ada kamar tamu. Kalau tempat tinggal saya, kamar tidur saya dan anak-anak di atas semua. Ini meja makan. Kita bikin meja makannya kesan luas karena saya senang makan bersama keluarga di atas meja makan sambil ngobrol-ngobrol. Begitu. Jadi kamar tidur semua di atas ya, Ra ya? Iya, semua di atas kecuali kamar tamu. Ini dapur ya rasanya ya, dapur kering ya. Dapur mungkin saya. Iya, dapur kering. basah ya, gitu ya. Jadi ini tempat setiap harinya semua sahabat sehat karena Ira ini punya hobi masak ya. Punya hobi masak jadi mungkin banyak di sini ya. Ini teras belakang ya. Jadi kita sudah tahu kurang lebih luas rumahnya seperti itu. Sekarang kita mau tanya-tanya. Gimana Ira ngatur sehari-harinya, ngatur asisten rumah tangganya, ngelolanya, ke pasarnya, bagaimana? Coba cerita aja, Ira. Di saat pandemi corona atau sehari-hari? Ya, sehari-hari aja, sehari-hari. Oh, oke. Kalau setiap hari memang saya membiasakan asisten saya untuk membersihkan rumah saya sehari 2 kali. Jadi asisten yang pertama bersihkan rumah atas, sehari 2 kali disapu pel semua, kaca juga dilapin, dan saya kebiasaan ganti spray saya 3 hari sekali supaya selalu bersih. Juga iya. Dan kalau untuk rumah memang saya atur jadwal. Jadi misalnya hari Senin bersihkan kulkas, hari Selasa nanti bongkar lemari mana, hari Rabu bongkar rak sepatu. Saya atur jadwal setiap hari supaya setiap hari pekerjaan asisten saya nggak terlalu berat, tapi rumah saya selalu rapi dan bersih, gitu. Oke ya, oke. Sekarang kita mau, jadi itu ya semua sahabat sehat ya. Jadi di tengah-tengah kesibukannya, Ira ini masih berusaha mengatur ya. Jadi walaupun Ira ini aktif ya, benar ya Ira ya, aktif ya, di luar sebenarnya banyak perkumpulan. Ira ini kalau nggak salah juga sebagai ketua yayasan sekolah, ya, kerjanya banyak, juga terlibat banyak perkumpulan. Ira, kalau ibu-ibu lain itu kan ada arisan-arisan, apakah Ira itu juga sebenarnya sibuk untuk arisan-arisan itu, tapi masih bisa menyempatkan waktu begitu? Iya. Halo, Ira? Maaf. Ira, apakah Ibu juga masih kumpul-kumpul dengan arisan-arisan seperti itu, masih sempatkan sebelum corona ini? Masih. Saya cuma punya satu grup arisan, itu waktu kebetulan dulu saya ketua perpisahan anak saya wisuda kelas 6 SD, dan untuk menjaga supaya tetap akrab, kita sepakat tiap bulan ketemu. Jadi cuma itu aja sih arisan saya satu. Jadi ya. Tapi dari dulu sampai sekarang jadi setiap bulan saya siapkan waktu ketemu sama teman-teman. Jadi sebenarnya saya begini ya, jadi beliau ini juga sibuk, tetapi beliau masih menyempatkan mengatur rumah tangga, itu yang paling penting. Di tengah-tengah seperti ini memang tidak gampang. Ya, kebetulan suami beliau ini bekerja, yang sampai sekarang masih harus bekerja. Jadi sekarang kita akan tanya-tanya bagaimana mengatur nutrisi ya, mengatur nutrisi selama pandemi ini. Oke. Ira, ini makanan seperti ini Ira nyiapkan sendiri nih ya. Kalau untuk makanan biasanya saya Ira sendiri ya. Saya semua sendiri ya.
Ini contohnya apa ini, Ra? Coba ceritakan aja, enggak apa-apa. Itu sebenarnya bekal-bekal. Saya kan setiap hari kalau anak-anak sekolah pasti saya siapkan bekal untuk makan pagi dan makan siang. Sekalian bekal suami juga untuk ke kantor. Karena suami saya kalau berangkat ke kantor dia pasti harus sarapan sebelum berangkat dan sarapannya di mobil. Ini juga bekal untuk suami dan anak. Wow, ya. Jadi sebenarnya enak ini ya. Jadi suaminya Ira sama saya, anak-anaknya. Jadi Ira ini belajar masak. Ira, ngomong-ngomong, Ira ini pernah les atau Iya. belajar sendiri, Ira? Enggak, kebetulan saya belajar sendiri. Jadi karena saya pengennya keluarga saya selalu makan makanan sehat, jadi saya dulunya nggak bisa masak, cuma saya terus berusaha belajar terus untuk masak supaya suami dan anak-anak saya bisa mau makan masakan rumah. Jadi semua masakan saya bikin selain sehat juga saya bikin menarik supaya mereka merasa serasa makan di restoran. Jadi itu yang harus kita belajar ya. Ternyata semua Iya, bisa ya. Dimulai dari awal nggak bisa apa-apa, belajar masak, bahkan belajar iya. menata. Nah itu yang harus kita pelajari semuanya. Nah ini contoh-contoh. Jadi saya Itu sendiri makan malam. pribadi, ya saya sendiri pribadi pernah menginap di rumahnya Ira dan memang nggak pernah kehabisan menu ya. Jadi beliau ini suka baca di tengah kesibukannya ya. Nah, ini Iya. menu-menu ya. Oke ya, menu-menu. Nah, ini juga ya, sushi ini bikin sendiri ini, Ra? Iya, bikin sendiri supaya anak-anak nggak bosen. Jadi saya ganti-ganti kadang western, masakan Jawa, kadang masakan Jepang, supaya anak-anak nggak bosen aja. Oke, 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 oke. Ya, sekarang eh sebenarnya Ira, yang mau kita tanyakan, gimana belajar sendiri waktu itu? Prosesnya gimana? Belajar sendiri. Waktu awal nikah sebenarnya saya nggak bisa masak sama sekali. Nah, itu catatan nomor satu ya. Nomor satu, ternyata Ira tidak bisa masak awalnya. Iya. Terus gimana? Terus gimana? Awal nikah nggak bisa masak sama sekali, bahkan masak nasi aja belum bisa. Jadi waktu itu saya bingung, saya telepon terus sama mama, cara masak nasi, cara goreng tempe, semuanya saya gitu. Tapi dengan masakan sederhana, ternyata suami saya suka. Semua masakan yang saya sajikan, suami saya suka. Dari situ saya terus berusaha belajar lagi menu-menu yang baru, supaya variasi setiap harinya. Dan Oke. kebetulan karena anak-anak dan suami suka, jadi bikin saya semangat untuk terus masak setiap hari. Oke. Itu sebenarnya salah satu ya sahabat sehat yang kita pelajarin. Ternyata di tengah-tengah pandemi begini pun itu kesempatan kita belajar. Ira, kalau Iya. untuk ngatur makanan di tengah pandemi bagaimana nih? Kalau saya di saat pandemi ini biasa kan suami saya hanya saya siapkan sarapan untuk di kantor. Di kantor dia biasa makan di luar. Cuma saat pandemi ini sesuai dengan saran dari Koyo waktu itu yang bilang kan, Ya, ya. katanya lebih baik bawa makanan bekal dari rumah. Jadi sejak saat itu suami saya bawa 2 bekal, 1 bekal buat sarapan, 1 buat bekal makan siang di kantor. Saya Oke. selalu siapkan makanan-makanan yang bergizi. Jadi harus ada sayurnya, ada proteinnya, ada karbohidratnya. Saya komplitkan juga, saya tambah jus untuk bawa ke kantor juga. Dan ya karena waktu itu kan sempat dibilang katanya suruh bawa rempah-rempah ya. Jadi saya buatkan juga suami saya rempah-rempah. Kita Ya. minum setiap hari juga rempah-rempah, jahe, kunir gitu. Sekarang kita mau ngomong soal ini nih, gimana ya? Sekarang semua sahabat sehat, ini saya dapat bocoran, kita mau ngintip-ngintip sedikit ya. Karena kan yang dimasak itu harus disimpan. Ya, jadi ternyata Ya. memang Ira berusaha menyimpan sesuatu dengan baik. Nah, kita lihat nih. Ira ini isi kulkasnya ya, kurang lebih. Iya. Jadi selalu full buat anak ya, buat suami. Ya, saya sendiri pribadi pernah tidur sana dan memang cukup banyak makanan di sana ya. Jadi intinya belajar masak sehat ya. Iya. Ini saya lihat ada buah-buahan Ira ya. Bagaimana ngatur buah-buahan ini ya. Setiap hari ada jus, ada apa, itu bagaimana cara ngaturnya Ira? Iya, kalau buah, kebetulan saat pandemi corona ini saya sekalian belanja seminggu sekali. Saya belanja banyak sekalian dan khusus untuk saat pandemi ini, saya memang belanja buah yang ada kulitnya supaya bisa saya kupas sendiri di rumah. Jadi kalau dulu sih saya sering beli anggur, gimana, cuma saat ini saya cari buah-buahan yang bisa dicuci kulitnya supaya bersih, baru saya makan isinya.
Oh, Jadi sesuai dengan saran Koyo, setiap hari suami dan anak-anak saya bikinkan jus yang warna-warni, orange, kuning, merah, saya ya. campur-campur. Jadi Pokoknya, memang di tengah semuanya sahabat sehat di tengah pandemi seperti ini memang kita harus ini ya, harus suka buah, jus buah sehat-sehat ini seperti ini ya. Ini susu juga ya, ada ya, susu. susu Jadi itu memang saran dari Koyo juga, karena suami saya sering susah tidur. Kata Koyo harus sering minum susu sebelum tidur, susu low fat. gitu Ya, jadi ya. saya juga beli banyak untuk suami saya sebelum tidur. Oke. Jadi semuanya kita sudah lihat ternyata dibutuhkan juga ya, dibutuhkan juga ternyata kemauan ya, kemauan untuk belajar. Kemauan untuk belajar. Jadi sebenarnya kalau kita bisa semua ya. Ya, Jadi sungguh sangat memberkati acara ini. Sebelum kita tutup ya, kita terima kasih kepada Ira atas bekal-bekalnya. Nah, sekarang kita coba Ira kasih tips-tips gitu ya, gimana di tengah pandemi ini apa aja yang disiapkan. Tapi Ira gimana Ira? Ira olahraga nggak Ira di rumah? pasti setiap hari. Setiap hari ya. Udah, gimana Setiap hari. olahraganya Ira? Kurang lebih apa yang dilakukan gitu? Kalau saya olahraga, saya ngikutin YouTube. Saya YouTube ngikutin YouTube, ya. jadi saya olahraga di rumah aja saat ini. Oke, bagus ya. Jadi ini sahabat sehat ya. Jadi tidak boleh kekurangan akal ya. Kalau memang Ya. ya tidak ada kelas aerobik ya Anda bisa ikut ya. Ini berat Ya, badannya Ira berapa sekarang Ira? 55. 55 ya. Jadi oh ya Ira maaf ya, maaf. Eh, supaya semua jadi berkat biar tahu ini. Kan Ira ini masih kelihatan masih belasan tahun ya. Umur aslinya berapa Ira? Umur aslinya? Aduh, 46 tahun. Jadi Anda lihat ya, ini memang di tengah-tengah usianya separuh baya. Kalau kita ngomong, maaf ya Ira ya, rata-rata umur 80-90 dia sudah setengahnya. Tapi masih punya badan fit, sehat ya Ira ya, sehat ya. Dan Sehat. masih yang penting itu tadi, sebagai perempuan wanita jadi penolong buat keluarga. Ira sebelum ini selesai, bisakah Ira memberi tips sedikit tentang bagaimana nih untuk jadi perempuan di tengah kesibukan begini, kan kita ini dibutuhkan gitu ya sebagai wanita dibutuhkan buat keluarga. Coba kasih tips-tips sedikit bagaimana melewati masa-masa ini jadi menolong suami, ngaturin, jangan lupa makan, tetap olahraga atau bagaimana coba kasih tips saja. Iya. Kalau saya memang selalu pengen bikin suasana rumah saya selalu nyaman buat suami dan anak-anak biar betah di rumah. Jadi saya selain tadi soal makanan, saya juga suka bikin snack-snack untuk keluarga saya. Saya bikin puding, saya bikin bubur sumsum misalnya, contoh-contoh seperti itu supaya mereka betah di rumah. Dan semua makanan saya kemas sedemikian rupa supaya menarik dan pastinya sehat. Karena saya nggak pakai MSG dan semuanya saya di bahan-bahannya selalu baru. Dan kalau untuk olahraga, saya juga selalu kasih semangat suami dan anak saya juga untuk setiap hari olahraga. Saat situasi ini kan kita nggak bisa olahraga di luar, jadi saya paksakan harus olahraga di rumah dan juga berjemur pagi. Setiap jam 8 sampai jam 10 saya sempatkan berjemur 10 sampai 15 menit setiap harinya. Oke, ya. Terima Ya. kasih. Oke, jadi sebenarnya begini, kita kembali lagi bahwa sebenarnya semua bisa dilewati. Kalau kita lihat tadi ya, kita lihat bahwa ternyata melewati musim-musim ini. Kalau saya boleh tutup ini, yang pertama ternyata tidak harus pandai dari awal, ya. Jadi bisa belajar, ya, belajar dan belajar dan belajar. Saya yakin belajar pertama kali pasti juga tidak mudah buat Ira, tapi saya yakin dengan pertolongan Tuhan, ya, semangat. Bisa mengatur di tengah kesibukannya, tetap bisa tampil bagus, prima, cantik, dan tetap sehat. Dan tentunya sahabat sehat, ikuti selalu acara saya talk show bersama teman-teman yang diberkati Tuhan. Oke.